Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Salam. kawan-kawan semua. Sudah hadir di sini saya dari yang paling awal itu Pak Wardiman rupanya. Ada Pak Wardiman, ada Pak Idwan, Pak Hairil, ada Pak Andi Eka, Pak Wimpi, Pak Lut, Selamat malam, Pak. Sony, Assalamualaikum. Pak Chandra, Salam. Pak Hanif. Sambil menunggu yang lain ya. Pak Hamam akan berbicara mengenai inovasi barangkali termasuk juga dengan ekosistemnya inovasi. Tapi beberapa kawan itu menanyakan masalah itu isi buku itu karena buku yang Pak Hamam sampaikan itu orang bertanya-tanya apa tuh isi bukunya ya. Nah, selain dari apa yang udah Pak Hamam sampaikan di dalam buku di kenangan kepada Pak Habibie tersebut itu. Iya Pak. Ya, untuk menyingkat waktu kami persilakan Pak Hamam. Silakan Pak Hamam. Baik Pak, terima kasih Pak Wendy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati Bapak-Bapak guru saya nih sebagian besar, ya senior saya, dan juga rekan-rekan dari BPPT di masa kepemimpinan yang terakhir nih, ada Pak Sony, Deputi TAB, ada Pak Wahyu, Pak Pandu dari Deputi TRBR, ya, dan juga Pak Wimpi, ya, yang juga mengawali ya bersama-sama saya tuh pimpinannya. Baik, Bapak Ibu, ada Bu Lisa juga, jadi ada ibu-ibunya juga. Saya ingin sharing mengenai buku, sebenarnya buku Inovasi Tiada Henti, ya. Tapi kali ini malam ini saya ingin sekali juga menyampaikan tentang bahwa buku ini alhamdulillah sudah berhasil kita finalisasi dan saat ini dalam proses cetak ya dari buku itu. Yang intinya nanti akan menceritakan tentang perjalanan BPPT yang berakhir di tahun 2021 ya. Ya. Saya ingin kita bersama-sama bercerita sebenarnya ini mengenai legasi dari BPPT untuk berinovasi tiada henti untuk Indonesia. Seperti diketahui bahwa buku ini pada kesempatan yang sangat baik, yaitu pada tanggal 21 Agustus yang lalu, kita sudah mendapatkan kesempatan gitu menyampaikannya pada acara gathering kita yang sungguh luar biasa. Acara tersebut memberikan semangat gitu ya, bahwa buku Inovasi Tiada Henti ini bisa melengkapi perjalanan panjang, cerita perjalanan panjang BPPT dari awal sampai akhir ya, sebagai sebuah kesaksian bahwa BPPT itu bukan hanya sekedar lembaga, tapi memang merupakan organisme yang membawa rantai genetika kaji terap, khususnya pengkajian dan penerapan di Indonesia ya. Dan tentu kita tidak bisa melupakan apa yang menjadi wejangan dari almarhum Prof. B.J. Habibie sendiri gitu, bahwa BPPT itu memang dibangun untuk para pejuang teknologi ya. Dan kita tidak boleh kalah gitu, tidak boleh lelah gitu, karena kita akan terus mengedepankan upaya kita untuk berburu inovasi teknologi. Dari sejak awal BPPT sesuai dengan namanya pengkajian dan penerapan teknologi,
maka BPPT adalah berupaya untuk mengejar, melakukan lompatan, melakukan transformasi, dan kemudian menghasilkan inovasi teknologi. Jadi buku ini merupakan buku yang melengkapi sebenarnya buku yang sebelumnya sudah kita sampaikan di 5 windu BPPT, tepat pada 40 tahun BPPT, yang pada saat itu alhamdulillah Pak Habibie berkesempatan hadir ya di dalam peluncuran buku ini di auditorium BPPT, yang merupakan juga perjalanan dari BPPT selama 40 tahun ya. Dan di sini saya mengutip di dalam peluncuran buku 40 tahun tersebut apa yang dikatakan oleh Pak almarhum Pak Habibie. Maka kita buat suatu organisasi secara ilmiah dan pragmatis berdasarkan keperluan di pasar. Lahirlah malam itu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Artinya lahirlah malam itu pada saat beliau mungkin pada saat awalnya, mohon saya dikoreksi, bahwa dengan pertemuan antara Pak almarhum Pak Habibie dengan Presiden Soeharto, ya, maka muncullah, lahirlah cikal bakal dari BPPT tersebut, ya, yang kita ketahui dan bisa kita simak di dalam buku Gelombang Transformasi Teknologi yang menandai 40 tahun BPPT, ya, pada Agustus 2018. Nah, di dalam buku yang baru saja kita terbitkan ini, kembali lagi kita menyatakan tentang kenapa BPPT itu ada, ya. Kenapa BPPT itu dibutuhkan oleh bangsa ini? Karena memang BPPT adalah sebuah lembaga yang memiliki gagasan besar mengejar peradaban teknologi untuk kemandirian dan daya saing bangsa. Dan tentu saja teknologi itu diperlukan dalam kita menyongsong masa depan. Dan BPPT dibutuhkan sebagai satu wahana untuk mengkaji dan menerapkan teknologi secara state of the art, mendalam dan menyeluruh, agar kehadirannya benar-benar mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya. BPPT hadir khususnya untuk mengembangkan industri dan produksi nasional, dan tentu saja memperkuat kemandirian dan ketahanan nasional kita di dalam penguasaan teknologi. Ya. Itu pula yang saya kira ada di dalam DNA dari semua insan BPPT untuk dapat terus melanjutkan upaya-upaya lompatan teknologi. Sayangnya Bapak Ibu, saya mengambil satu porsi awal, ya, bermula di akhir. Karena memang BPPT telah berakhir tahun 2021 yang lalu. Dengan saya mengutip apa yang saya tulis di epilog. Bersama teman-teman di sini ada para pimpinan BPPT di periode terakhir, ya. Di epilog ini kita menyampaikan, kita menyesalkan penghentian berbagai program dan produk inovasi yang sudah dihasilkan oleh BPPT. Tak ada alasan yang cukup valid untuk menghentikan berbagai program tersebut. Ya. Kita semua sudah mengikuti, ya, dengan segala berita yang ada, dengan segala kebijakan yang ada, bahwa banyak sekali program terlebih-lebih program strategis nasional yang dihentikan, yang sebenarnya adalah bagian daripada lompatan teknologi yang berusaha terus dihela oleh BPPT.
Penghentian ini sama saja dengan menafikan segala daya upaya dan pencapaian dalam inovasi teknologi. Kita masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain, termasuk negara tetangga, dan kita harus terus mengejar kemajuan. Penghentian berbagai program inovasi itu sama saja dengan menghancurkan ekosistem yang sudah terbentuk selama ini, yang sudah berada di dalam apa yang menjadi tugas dan fungsinya BPPT sejak dari awal, membangun ekosistem inovasi secara bersama-sama. Dan ini bisa kita lihat di dalam program-program yang mungkin saya tidak berusaha menyuarakan pro dan kontranya, tapi kita lihatlah bahwa program strategis Elang Hitam dan Indonesia Tsunami Early Warning System, ya, dua inovasi hasil kolaborasi banyak pihak, bahwa itu adalah sebuah ekosistem yang dibangun bersama-sama dengan seluruh stakeholder, pemangku kepentingannya. Dan kita pahami sekali bahwa ekosistem inovasi itu harus melibatkan, bisa itu triple helix, bisa quad helix, bisa pentahelix. Ya. Tapi secara nyata, dua produk inovasi yang terbaru dari BPPT ya, itu saat ini menjadi sebuah kerusakan lah, ya, kita bisa sebutkan. Dan itu tentu saja menyatakan bahwa ekosistem inovasi teknologi yang merupakan legasi yang ditinggalkan BPPT ini akan terus dipertanyakan bagaimana untuk melanjutkannya. Bagi kami, generasi yang terakhir dari BPPT, yang memimpin BPPT, lebih dari segalanya, yang paling kita khawatirkan adalah hilangnya DNA inovasi yang selama ini sudah mendarah daging dalam setiap insan BPPT. Saya mengutip di sampul buku Inovasi Tiada Henti ini apa yang merupakan penguatan daripada upaya kita untuk terus berinovasi tiada henti. Dan ini kita bisa lihat ya bahwa upaya kita ini tidak bolehlah berakhir. Karenanya buku Inovasi Tiada Henti itu berusaha membangun dan mempertahankan semangat untuk kita terus berjuang seperti apa yang dicita-citakan oleh dan diharapkan, yang dinasihati, yang diarahkan oleh Pak Habibie. Jangan pernah berhenti berjuang sampai masuk ke dimensi yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang disebutkan oleh Pak Habibie sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang asing. Presiden sendiri, presiden sekarang, Presiden Jokowi, pada tahun 2020 itu secara lantang di dalam laporan, ya, kalau presiden lagi memakai baju adat ini pasti adanya di gedung parlemen, ya. Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa, menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. So, what's wrong dengan kita untuk melakukan inovasi? Tidak ada yang salah, malah itu diperkuat oleh Presiden pada Rakernas BPPT di tahun 2021 yang merupakan tahun berakhirnya juga BPPT. 3 hal yang disampaikan oleh Presiden pada saat itu, BPPT harus berburu inovasi dan teknologi, baik yang siap diterapkan oleh industri maupun yang harus dikembangkan. BPPT harus menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dari manapun, terutama untuk memulihkan ekonomi nasional. Dan BPPT harus menjadi pusat kecerdasan teknologi Indonesia. Secara nyata bahwa apa yang dikerjakan oleh BPPT, apa yang menjadi legacy BPPT, itu tidak dapat digugat keberhasilan
legasinya itu. Ya, karena kita hingga saat terakhir BPPT berada ya, dalam upaya untuk membuktikan bahwa BPPT meskipun di masa pandemi, di masa kesulitan, di masa kita mengalami kontraksi ekonomi, BPPT terus berbakti ya, untuk menjalankan fungsinya. Terutama kita ingat bahwa program Puna Kombatan ini langsung merupakan apa yang diamanatkan oleh Presiden sendiri di dalam Rakernas BPPT di tahun 2021. Program Puna Male Kombatan sebagai salah satu program strategis nasional merupakan investasi dan akuisisi untuk lompatan teknologi. Dia bersifat strategik, dia merupakan bagian daripada tren global di dalam teknologi pertahanan, defense technology, dan kita juga menjadi pihak yang menjadi integrator dari berbagai teknologi garda depan. Ya. The frontier of technology, state of the art of technology, ini ada di dalam program Puna Male, pesawat udara nirawak medium altitude long endurance elang hitam. Dan konsorsium ini membuktikan kembali bahwa kita bukanlah sebuah lembaga yang egois, yang sombong dengan kemampuan teknologinya. Tidak. Kita adalah lembaga yang humble. Kita adalah lembaga yang rendah hati, mengajak seluruh pihak untuk bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, yaitu adanya sebuah leapfrog di dalam teknologi pertahanan, khususnya di dalam drone kombatan. Karena memang ini menjadi bukti bahwa kita mandiri dan berdaya saing. Karenanya tidak terlalu berlebihan pada saat itu kita memimpikan apa yang dicita-citakan oleh Pak Habibie 26 tahun yang lalu dengan hadirnya N250 ya pada tahun 2021, tepat 26 hari kebangkitan teknologi nasional. Saya membuat slide ini gitu dan mendorong semua teman-teman untuk bisa merealisasikan mimpi bahwa kita akan melakukan, ya mungkin tidak bisa dibandingkan dengan lompatan yang dilakukan oleh Pak Habibie ya. Kita sebagai anak intelektual Pak Habibie ya masih jauh lah dibandingkan pemikiran beliau, kemampuan beliau gitu. Tetapi kita dalam arti yang sesungguhnya kita tetap mengedepankan bahwa BPPT mampu untuk melakukan upaya lompatan teknologi pada masa sekarang untuk menjangkau teknologi maju yang mungkin akan membawa kita menjadi negara yang kita cita-citakan, negara mandiri, sejahtera, adil, dan berdaya saing. Ya, seperti itu. Dan ini semua juga kita sampaikan di dalam buku tentang flagship BPPT hingga pada saat terakhir, ya, yang merupakan karya nyata dari legasi inovasi teknologi BPPT. Tadi saya sudah menyebutkan mengenai Puna Male, kita ketahui juga tentang Indonesia Tsunami Early Warning System, kita yakini juga bahwa kita BPPT mampu menghasilkan PLTP dengan TKDN di atas TKDN manapun, PLTP manapun yang ada di bumi Indonesia. PLTP Kamojang 3 MW merupakan percontohan PLTP dengan TKDN di atas 65%. Demikian juga SPKLU, pabrik garam terintegrasi, bahan baku obat. Ini adalah semua flagship BPPT menunjukkan bahwa inovasi tiada henti BPPT sejak dia dilahirkan hingga pada saat akhirnya itu terus dihela.
mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kemajuan teknologi, menguasai teknologi, dan menjamin keberhasilan penerapannya. Karenanya tentu saja BPPT ini menjadi sebuah lembaga orkestrator ya, bagi lompatan teknologi melalui produk unggulan prioritas riset nasional. Ini kami ceritakan semua di dalam buku Inovasi Tiada Henti, seperti apa yang Bapak Ibu lihat sendiri di kala ulang tahun 42 BPPT, kita sudah memiliki serangkaian produk yang siap untuk menjadi bukti bahwa fungsi peran BPPT ya, ini terus dapat kita pertahankan, terus berinovasi tiada henti, meskipun pada tahun 2020 kita ketahui bahwa kita menghadapi serangan yang luar biasa. Mungkin BPPT itu terlalu fokus di dalam mengupayakan lompatan teknologi, penguasaan teknologi, ya. Innovation ecosystem pada saat itu untuk COVID-19, ini kita ceritakan di dalam buku Inovasi Tiada Henti. Kita fokus pada mengerjakan itu dan tidak melakukan politisasi daripada IPTEK ini. Ya, meskipun kita ketahui ya, dan kita sama-sama mengikutinya bahwa pada tahun 2019 ya, hasil daripada apa yang dilaksanakan oleh BPPT pada tahun 2019, mohon maaf ini dua kali. Kita ketahui bahwa di tahun 2019 kita memiliki paradigma baru untuk IPTEK untuk pembangunan nasional, meninggalkan paradigma lama IPTEK untuk kemajuan IPTEK. Itu dinyatakan dengan adanya Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tonggak secara penting dalam konteks pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi di Indonesia. Karena semestinya Undang-Undang Sisnas IPTEK ini di dalam pasal-pasalnya memang menyatakan memperkokoh perlunya lembaga pengkajian dan penerapan teknologi. Dan itu jelas disebutkan bahwa BPPT melalui peran pengkajian dan penerapan teknologinya, pasal 44 ayat 2, menguasai teknologi, meningkatkan pendaya gunaannya, bertanggung jawab menghasilkan inovasi, dan mendorong keberhasilan penerapannya. Sungguh ini adalah sebuah hal yang sungguh menguatkan cita-cita dari pengkajian dan penerapan teknologi. Undang-Undang Sisnas IPTEK ini semestinya menjadi kekuatan bagi upaya kita BPPT untuk melaksanakan inovasi tiada henti. Karena 7 peran BPPT ini semua ini ada di dalam pasal-pasal Undang-Undang Sisnas IPTEK itu, Bapak Ibu. Perekayasaan, clearing teknologi, audit teknologi, alih teknologi, intermediasi, difusi IPTEK, serta komersialisasi teknologi. Ini semua 7 peran ini berada di dalam pasal-pasal. Jelas, tepatnya pada pasal 42, 43, 44, hingga kepada pasal 47. Ya. Ini dari Undang-Undang Sisnas ini menjelaskan kekuatan BPPT untuk menjalankan inovasi tiada henti. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sekilas. Mungkin untuk apa yang menjadi materi dari buku ini nanti kita akan bisa melihat di dalam bab 3 ya. Di dalam bab 3 dari buku Inovasi Tiada Henti ini. Saya share sebentar Pak Wendy. Mungkin untuk agar menyesuaikan waktunya. Bab 3 ini menceritakan tentang upaya kita melaksanakan inovasi tiada henti itu. Ya. Ini pada saat itu kita menyampaikan foto terkait dengan bio safety level 2 nih
dikerjakan oleh Pak Sony, Pak Wahyu, ya, diserahkan kepada penggunaannya langsung kepada TNI pada saat itu untuk memperkuat upaya kita melaksanakan PCR test, ya, dalam rangka kita menguatkan 3T, ya, testing, tracing, dan treatment. Jadi kita juga telah menyerahkan banyak BSL-2 kepada. Jadi bab 3 ini menceritakan tentang inovasi tiada henti, ya. Dan sejumlah produk inovasi atau kerja besar dari BPPT di 3 tahun terakhir berusaha kami hadirkan di sini untuk membuktikan bahwa inovasi yang dilakukan oleh BPPT sesuai dengan apa yang menjadi amanah juga daripada Pak Presiden, itu kita kerjakan. Ada COVID-19, kita tetap bekerja, kita tetap mengupayakan, ya, upaya state of the art dari teknologi. Dan ada 8 bidang fokus teknologi BPPT di 3 tahun terakhir, ya, dari BPPT, ya, hingga ke tahun 2021, dan 5 hasil inovasi teknologi BPPT itu kami ceritakan di dalam buku ini, ya. Antara lain yang tadi saya sudah tampilkan di dalam slide saya, gitu, ya. Bahwa misalnya sistem peringatan dini tsunami karya anak bangsa, ya. Kemudian kita menceritakan juga tentang bagaimana tsunami early warning system ini Pak Andi Eka menjadi mentor saya yang luar biasa merumuskan ekosistem kebencanaan dengan pengalaman beliau, dan inilah yang menjadi semangat kita sehingga apa yang menjadi rencana kita misalnya pada kegiatan INA TWS itu betul-betul dilakukan meskipun itu di masa-masa yang sulit di kala pandemi, ya. Seperti apa yang disampaikan di sini, ya, di dalam buku Inovasi Tiada Henti. Mulai dari proses pengujiannya di PT PAL, memberdayakan industri untuk upaya hilirisasi dan komersialisasi. Kita juga cerita mengenai elang hitam, drone kombatan yang siap mengudara pada saat itu kita luncurkan, ya, di PTDI, dan kemudian kita juga sampaikan tentang proses menuju terbang perdana, ya, yang namanya juga uji coba, gitu, ya, mengalami kendala ya biasa, gitu. Tapi bukan berarti program ini adalah program yang walaupun sudah dievaluasi habis-habisan, saya yakin tidak ada yang salah di dalam program elang hitam kombatan ini, ya. Upaya-upaya yang menunjukkan bahwa BPPT hingga sampai akhir masa kelembagaannya itu terus bekerja dan terus mengupayakan inovasi tiada henti, membuat gentar sebenarnya negara-negara lain karena kita mampu untuk ini. Mungkin nanti Pak Wahyu bisa menambahkan. TVRI C19 ini untuk COVID-19, ya. Next yang mana Pak Sony di sini Deputi Teknologi Agro Industri dan Bioteknologi itu juga dapat menjadi sebuah kesaksian, gitu, ya, sehingga kepada kedeputian yang lain. Nah, demikian juga untuk teknologi modifikasi cuaca dari kebakaran hutan hingga acara istana, ini juga bentuk dari tanggung jawab BPPT untuk secara terus-menerus, ya, continue, ya. Teknologi modifikasi cuaca ini menjadi andalan kita di dalam berbagai kesempatan, dan pesawat yang kita miliki ini memang walaupun tidak mewah, tidak luar biasa, ya, kalau dibandingkan dengan, tapi siap selalu, ya, untuk
kita operasikan di dalam berbagai kesempatan yang dibutuhkan. Nah, jadi kami menceritakan ini dan kita juga menceritakan tentang berikutnya adalah mengenai AI yang kita luncurkan juga di masa-masa sulit pandemi COVID-19, di mana teknologi kecerdasan artifisial ini juga menjadi salah satu solusi yang dimanfaatkan di dalam penanganan kebakaran hutan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga akan melihat di bab 4 berbagai inovasi ya lainnya ya, selain tadi yang inovasi di bab 3 yang merupakan program strategis nasional ya. Kita juga menceritakan berbagai teknologi yang dikembangkan sebagai bakti BPPT untuk negeri. Dan ini sangat banyak teknologinya dengan banyak kontributor. Oh ya, kontributor dari buku ini meliputi seluruh pimpinan dan narasumber dari seluruhan pimpinan BPPT. Silakan nanti kami akan berbagi di dalam menyampaikan ya inovasi tiada henti yang dilakukan oleh BPPT. Tentu saja di dalam bab yang ada di dalam buku inovasi tiada henti ini ada bab-bab khusus yang kami dedikasikan untuk menjawab pertanyaan, mampukah kita untuk bergerak terus-menerus ya, untuk terus bergerak terus-menerus menghasilkan misalkan berbagai hasil inovasi yang menjadi kebanggaan kita ya, yang menyandang brand name daripada BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Brand name yang merupakan sebuah image bahwa BPPT berada di frontier of technology untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik di dalam teknologi-teknologi kunci, ya, teknologi kunci yang diperlukan oleh bangsa kita untuk melakukan lompatan-lompatan teknologi seperti apa yang sudah menjadi legacy BPPT dari sejak awalnya. Tentunya dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu periode kepemimpinan kepada periode kepemimpinan, darah daging BPPT itu akan terbawa terus ya, untuk bisa menyuarakan ya, dan untuk berbuat ya, bagi kemajuan bangsa kita ya. Dan ini adalah hal yang tidak boleh pupus meskipun begitu banyak perubahan, begitu banyak tantangan ya. Tapi saya meyakini ya bahwa ke depan seperti apa yang kami sampaikan di dalam bab 5 dari upaya kita untuk terus melahirkan inovasi teknologi di berbagai bidang kehidupan. Di bab 5 ini kami menyampaikan harapan ya. Inovasi teknologi sebagai pilar pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Kita menceritakan bahwa sesungguhnya proses untuk menghasilkan inovasi teknologi bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan waktunya bisa lebih panjang lagi untuk sampai kepada sebuah produk kebanggaan, bangga buatan Indonesia. Ya. Halangan sering muncul pada proses hilirisasi dan komersialisasi. Ya. Dan sekarang juga apalagi ya semakin terasa sekarang ini, gitu. Karena tidak ada lagi anggaran ataupun kebijakan yang mendukung untuk kita melaksanakan hilirisasi dan komersialisasi. Karena keseluruhan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi itu dibawa ke hulu, ya, dan menghasilkan riset, ya riset dasar. Gitu. Oleh karena yang menjadi sebuah tantangan bagi kita
apakah pilar pembangunan, salah satu pilar pembangunan, kalau kita ikuti World Economic Forum, salah satu pilar daripada ekonomi, innovation driven ekonomi, ya, ekonomi yang berbasis pada inovasi adalah inovasi itu sendiri, ya, sebagai pilarnya. Selain tentu saja business sophistication dan lain-lain. Jadi di bab 5 ini kami menyuarakan apa yang kita butuhkan untuk terus bergerak maju, ya. Karena kita tahu hilirisasi dan komersialisasi yang tidak pernah mudah. Kita menyinggung tentang reverse engineering yang sering dihujat sekarang ini, ya. Kalau dulu kita senjata pamungkas kita adalah reverse engineering. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu senjata pamungkasnya BPPT untuk bisa bergerak cepat, ya, mengejar inovasi itu. Ya. Tidak bermain-main dengan upaya membawa sebuah hasil riset yang ada, gitu ya. Kemudian hanya menjadi sekedar laporan gitu. Tapi BPPT bekerja untuk bisa menghasilkan, untuk bisa melakukan hilirisasi. Inilah yang kita inginkan. Jadi di bab 5 menyampaikan mengenai bagaimana di bab 53, maksud saya subbab 53. Mohon maaf saya kecepatan. Bagaimana ekosistem melahirkan inovasi itu sendiri, ya. Ini saya kira menjadi contoh-contoh bagi generasi penerus dari DNA BPPT yang memiliki DNA BPPT. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti terlalu panjang. Sebenarnya saya ingin bercerita. Mungkin nanti lain kali saya bisa menambahkan dengan mengajak teman-teman lain juga untuk menjadi narasumber nih di acara Iptek Voice kita ini. Demikian, terima kasih. Sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hamam, bagus sekali. Saya bagi kawan-kawan yang ingin memberikan komentar atau berdiskusi, tolong raise hand, ya. Nanti agar saya membantu saya untuk melihat ini siapa yang kita berikan kesempatan dahulu. Sementara ini yang saya coba bisa catat, paling nggak saya tidak mengkomentari banyak, saya hanya mencatat keywords-nya aja lah. Barangkali keywords yang Pak Hamam sampaikan adalah satu masalah ekosistem inovasi, pentingnya ekosistem inovasi, kemudian juga bagaimana iptek dan inovasi itu menjadi pilar dari kemandirian bangsa, meningkatkan daya saing, dan bagaimana Pak Presiden menekankan perlunya kita berburu inovasi teknologi. Pak Habibie menyampaikan bahwa apapun keadaannya kita jangan berhenti berjuang, itulah DNA BPPT. Pak Hamam juga me-underline perlunya inovasi teknologi di dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Sisnas Iptek dengan 7 peran dari inovasinya tersebut itu. Nah, terakhir Pak Hamam menyampaikan inovasi teknologi sebagai pilar pembangunan untuk menuju yang kita angan-angankan itu Indonesia Emas 2045. Saya kira tidak mungkin inovasi emas Indonesia 2045 itu terjadi secara random dengan sendirinya tanpa kita mengupayakan. Salah satunya mengupayakan dari sisi kemajuan iptek dan inovasi. Nanti barangkali bukunya minimal versi e-booknya bisa disampaikan ke sebarluaskan, ya, supaya kawan-kawan banyak mengertinya. Silakan bagi Ibu Bapak yang bisa menambahkan ini
waktu kita udah 40 menitan itu, jadi mungkin kita punya sekitar 20 menitan gitu. Pak Idwan duluan, silakan Pak Idwan, kemudian Pak Andi. Makasih Pak Wendy, luar biasa Pak Hamam nih. Ya, kalau saya semangatnya saya masih merasakan lah. Cuma yang saya ingin sharing di sini sebetulnya, memang ternyata yang kita butuhkan itu bukan hanya ekosistem inovasi. Hampir semuanya ekosistem tadi harusnya memang ada irisan-irisannya yang menguatkan ekosistem inovasi itu sendiri. Artinya di sini bahwa ekosistem itu ya juga termasuk ekosistem satu, ekosistem politik dan ekosistem administrasi. Jadi tanpa ekosistem yang lain, hanya ekosistem inovasi pun itu tidak bisa berdiri sendiri. Karenanya kalau menurut saya, ini kenapa bahwa iptek itu adalah, atau inovasi itu adalah keputusan politik. Yes, karenanya buat saya sebetulnya usaha-usaha kita mengenai bagaimana pasar kita yang begini besar, produk-produk kita itu juga memang harus bukan hanya diperlihatkan, tapi juga dibeli, digunakan. Nah, inilah yang sebetulnya tadi saya katakan, ekosistem administrasi, ekosistem politik itu juga ada penting. Karena misalnya, kalau pasarnya sudah jelas dan sebagainya, kalau menurut saya nggak ada masalah. Kalau juga ada keinginan ekosistem politik seperti tadi. Jadi buat saya, walaupun statement-statement, mohon maaf, Bapak Presiden begitu jelas bahwa ini inovasi seperti ini dan sebagainya, tapi kalau ekosistem politiknya tidak menunjang seperti itu, buat saya ya sia-sia juga. Barangkali itu komentar saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Idwan. Saya teruskan ke Pak Andi dulu ya. Pak Andi Eka, silakan Pak Andi Eka. Ya. Terima kasih Pak Wendy dan juga appreciate untuk Pak Hamam dengan penjelasannya yang walaupun sebetulnya singkat tetapi sebetulnya mencakup berbagai hal yang sebetulnya sudah menjadi landasan mengenai perkembangan teknologi. Pak Wendy, saya tidak akan memberikan pertanyaan, tapi saya ingin menggarisbawahi begini, Pak. Jadi salah satu yang sebetulnya dikembangkan oleh kawan-kawan ini, ya, dan sekarang ini menjadi pembicaraan. Sekarang loh Pak ya. Jadi sudah dikembangkan pada masa lalu, ya, dan 2020 dihentikan, tetapi sekarang masih menjadi pembicaraan. Salah satunya adalah AI yang tadi disebutkan, itu dikembangkan oleh salah seorang perekayasa muda kita, Halda Adit, kita sebut, dan sekarang menjadi sebuah contoh pengembangan AI untuk dan implementasi machine learning untuk kebakaran hutan di UNESCO, Pak, untuk anak-anak muda. Dan ini menjadi pembicaraan terus, Pak, di mereka karena menjadi sebuah contoh dari perkembangan yang cukup maju di dalam hal ini. Yang kedua adalah terkait dengan statement tadi Pak Hamam sudah mengatakan bahwa inovasi sebagai pilar pembangunan, dan ini menggarisbawahi apa yang disebutkan oleh Paul Roemers, Nobel laureate pada tahun 2018. Jadi arahnya sebetulnya sudah sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Nobel laureate tahun 2018. Yang ketiga, CBT atau Couple Based Tsunami yang dikembangkan oleh kawan-kawan ini, yang semula tidak pernah kemudian diperhatikan dan barangkali sudah terabaikan, ya Pak. Nah sekarang seminggu terakhir ini menunjukkan sebuah tanda-tanda bahwa gempa bumi dimanapun juga ternyata terdeteksi. Dan ini kemarin kebetulan minggu yang lalu kami ketemu dengan bukan salah satu, tapi ketua Joint Committee untuk ITU, WMO dan juga IOC yang Pak Bruce Howard yang kebetulan datang ke Indonesia dan kami laporkan, dan itu menjadi sebuah temuan yang sangat menarik sekali. Jadi mereka sebetulnya mengencourage untuk berharap bahwa apa yang dikembangkan oleh kawan-kawan ini itu menjadi sebuah temuan yang terlepas dari problem yang ada di dalam, tapi temuan untuk dunia. Jadi ini kita berharap supaya ini menjadi sebuah langkah yang bisa menunjukkan bahwa apa yang diletakkan oleh kawan-kawan menjadi sebuah
temuan yang sebetulnya diakui, walaupun sebetulnya di dalam negeri barangkali terabaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi Eka. Saya ingin, sebelum saya kembalikan ke Pak Hamam, saya ingin mendapat keterangan dari Pak Hairil Aprini sebagai Sekjen AIP, dan kebetulan juga beliau juga masih di Bappenas. Pak Hairil. Ya, terima kasih Pak Wendy. Selamat ya Pak Hamam, bukunya udah jadi. Saya lihat buku Pak Hamam sangat cool sekali ya. Memang tadi saya mungkin menginikan ya yang disampaikan Pak Idwan terkait dengan betulnya modal politik ya, atau political capital seperti itu, dan regulasi. Memang yang jadi masalah, kita ini kan tidak pernah memiliki kohesi yang kuat ya. Sejak Pak Habibie pun itu yang pro dan kontra selalu berjalan ya, berdampingan, dan itu tidak berhenti. Jadi kita tidak pernah, itu barangkali masalah yang berat Pak Hamam. Seperti Puna Malik itu kan coba Bayraktar yang di Turki itu sudah terkenal begitu. Kita menciptakan itu, tapi kita nggak pernah bersepakat memiliki satu komitmen yang sama, memiliki visi yang sama untuk mengejar itu. Yang menjadi masalah barangkali Pak Hamam, walaupun semangat itu ada di teman-teman ex-BPPT sekarang, tapi kelembagaannya nih Pak Hamam, ya, kelembagaannya yang akan mewadahi mereka untuk bisa menjalankan semangat juang tadi itu kan sekarang lagi, ya saya nggak mengatakan hilang ya, tetapi sudah di-merge dan bentuknya kita juga nggak tahu mau seperti apa ke depan begitu. Ya kalau kita lihat dari ucapan-ucapan kan kelihatannya inovasi urusan industri. Pendapat itu betul ya. Betul itu kalau memang industrinya itu tuh sudah ada. Persoalan yang kita hadapi di Indonesia itu kan kita mengalami market failure. Industri itu industri domestik ya, kalau industri yang multinasional kan mereka nggak akan melakukan itu untuk kita gitu. Mereka kan hanya akan jualan produknya. Nah, industri domestik kita kan memang masih lemah ya. Jadi dalam kondisi seperti itu kan intervensi dari negara itu kan harusnya dilakukan begitu. Apakah itu di bidang alutsista yang memang 100% itu kan kendalinya ada di negara gitu. Apakah kita akan membeli barang-barang alutsista itu impor semua, atau kita akan bikin sendiri? Kita akan melakukan inovasi sendiri dan seterusnya. Atau mengenai obat-obatan, katanya kita kaya biodiversity. Tapi biodiversity kita itu kan tidak pernah berhasil kita olah ya, adalah jamu dan sebagainya. Tetapi suplemen yang terkenal itu kan banyak datang dari negara-negara maju yang sebetulnya menggunakan ingredient dari biodiversity kita. Jadi saya lihat harus ada tuh intervensi negara ya untuk bisa memajukan ini, dan harus ada institusi atau kelembagaan yang diciptakan untuk itu. Kalau itu tidak ada, memang agak berat tuh Pak Hamam ya. Ya kecuali teman-teman ini pada pindah ke luar negeri ya, bekerja di lembaga-lembaga riset dan inovasi di luar ya. Itu sangat mungkin terjadi begitu. Kalau nggak salah dulu Turki pun berminat untuk mengakomodasi talenta-talenta kita di bidang teknologi untuk datang dan berkarya di Turki. Tapi kan itu sangat sayang sekali. Saya kira itu Pak Wendy yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Hairil. Tiga dulu lah. Saya kembalikan ke Pak Hamam ini. Kita juga waktu berjalan terus. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tanggapan dan pertanyaannya sungguh luar biasa. Baik dari Pak Ikhwan tadi, Pak Idwan, kemudian Pak Andi, Pak Khairil. Saya mungkin ingin menanggapi lebih dulu dari Pak Khairil ya. Saya kira sungguh tepat ya tadi pernyataannya.
bahwa inovasi ini memang haruslah dibangun dengan memperhatikan aspek-aspek lain dari inovasi itu. Jadi kita mungkin karena saya kan tadi menyebutkan, kita mungkin karena terlalu berpikir bahwa ingin menghasilkan inovasi sampai lupa, ya, ini juga sempat disinggung oleh Pak Idwan, ya, kita melupakan aspek dari politiknya itu sendiri, gitu. Ya. Padahal yang kita kerjakan selama ini itu memang adalah teknologi kunci yang memang sangat kita butuhkan, gitu. Hanya sekarang ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, apakah itu masih bisa dilanjutkan, karena sangat sayang kalau misal seperti tadi Pak Andi sampaikan bahwa apa yang sudah dipikirkan pemanfaatan AI misalnya untuk teknologi modifikasi cuaca, ya, dengan time series gitu, ya, dengan temporal spasial, data yang sudah terkumpul dari BMKG, dari berbagai institusi, itu sebenarnya sangat dapat menjadi sebuah predictive model, gitu, ya. Nah, sayang kalau sampai nanti Halda atau si ini yang sekarang sudah mungkin di acknowledge, gitu, ya, bahwa ini adalah area penelitian, malah justru orangnya yang nanti yang akan hilang seperti yang Pak Khairil sampaikan. Nah, karena di dalam buku kami, Pak, mohon izin, kami secara lugas juga menyampaikan di bab 5.4, ya, Pak. Nanti mungkin 5.5. Merdeka dalam berinovasi untuk menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan pembangunan nasional. Pemajuan iptek adalah untuk pembangunan nasional, bukan sekedar iptek untuk iptek. Nah, di sini kami menyampaikan tentang bagaimana situasinya saat ini pada saat fungsi kendali, fungsi SDM, fungsi infrastruktur, fungsi aset dan anggaran, fungsi kendali dan koordinasi itu berada di tangan BRIN dan tidak memiliki keberpihakan, ya, tidak memiliki keberpihakan untuk menjalankan Litbang Jirap itu, ya, seperti apa yang menjadi asbabun nuzul di sini kami sebutkan, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 itu, ya. Nah, kita tahulah bahwa memang lahirnya Undang-Undang Sinas Iptek ini kan karena pada tahun 2018 Presiden mempertanyakan hasil penelitian yang sudah dicapai di Indonesia dengan anggaran sebesar 24,9 triliun, ya. Secara akumulatif, Mulyani menyebutkan anggaran penelitian mencapai 35,7 triliun, ya. Tapi yang dialokasikan hanya 43. 7%. Kita lihat sekarang kondisi anggaran untuk riset tidak mau berpolemik lah soal pro dan kontra ini. Boleh-boleh saja, ada yang pro, ada yang kontra, dan kita lihat, gitu, ya. Tapi kalau pro dan kontra itu adalah untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi kelanjutan, ya, mempertahankan DNA BPT ini, gitu. Itu adalah hal yang memang kita harapkan, gitu. Dan saya pikir teman-teman yang ikut menulis buku ini juga menyuarakan harapan-harapan bagaimana, ya, ini adalah subbab yang terakhir dari buku Inovasi Tiada Henti itu, mempertahankan DNA BPT. Apa yang kita harapkan, gitu, untuk bisa agar inovasi-inovasi yang selama ini dihasilkan tadi, inovasi AI untuk modifikasi cuaca,
inovasi inovasi Punamale, elang hitam, kombatan, itu masih bisa dilanjutkan. Bagaimana upaya kita untuk menemukan drug discovery gitu, bahan baku obat gitu, menguatkan kemampuan kita juga mengembangkan teknologi material misalnya, ya, yang terkait dengan kendaraan listrik, itu masih bisa kita teruskan gitu, ya, kita teruskan sehingga pada akhirnya ya apa yang kita harapkan, apa yang menjadi harapan kita, inovasi tiada henti itu ya memang bisa menjadi perjalanan selanjutnya dari generasi penerus di BPPT, ex BPPT yang berada sekarang di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi ini kami sampaikan di penghujung daripada buku Inovasi Tiada Henti ini, apa yang tadi dikatakan oleh Pak Idwan itu, ya mungkin sedikit nasi sudah menjadi bubur gitu, karena memang pada saat kita berbicara tentang inovasi, kita terlalu bicara tentang, tapi melupakan aspek politiknya gitu, aspek lainnya mungkin daripada upaya kita mendorong memanfaatkan undang-undang Sinas Iptek itu untuk betul-betul membangun kemampuan Indonesia dalam menegakkan pilar inovasi sebagai landasan ilmiah dalam pembangunan nasional. Saya kira demikian yang tanggapan saya gitu. Mungkin kalau mau di sini boleh diizinkan oleh Pak Wendy, saya ada teman-teman di sini, Pak Wahyu ataupun Pak Sony yang mungkin Pak Dadan juga ada di sini, Pak Yudi ada di sini, mungkin bisa, serta beberapa teman-teman yang lain menjadi kontributor dari buku ini. Ya, saya tidak menunjukkan ya bahwa buku ini ditulis selama hampir 1 tahun bersama-sama dengan para kontributor yang hadir. Alhamdulillah juga sudah mendapatkan ISBN baru-baru ini gitu ya, dengan kontributor dari Pak Dadan, Pak Gatot, kemudian Bu Yeni, hingga kepada para direktur dan para narasumber. Jadi ini kita terbitkan sebagai sebuah buku dari forum kami, pimpinan BPPT di generasi terakhir. Demikian yang dapat saya ulas di dalam buku ini dengan menceritakan BPPT setelah 43 tahun pasang surut membangun ekosistem inovasi dalam kerangka Sisnas Iptek. Bab 3 tadi sudah saya sampaikan secara ringkas, inovasi tiada henti. Bab 4 adalah bakti BPPT untuk negeri, ya, terkait dengan menuju net zero emission, membangun industri sehat, konektivitas mendorong perekonomian, teknologi sehat untuk negeri, dan BPPT di tengah bencana ya. Tapi ini bukan bencana kelembagaan ya, ini BPPT di tengah bencana geologi dan hidrometeorologi yang itu keahliannya Pak Adieka, dan saya kira demikian Pak. Terima kasih, karena waktu kita juga udah 1 jam ternyata. Tapi tadi Pak Hamam mencoba mengundang ada beberapa ya, tapi mungkin kita perpanjang 10 menit aja ya. Mungkin ada 2-3 menit dari kolega Pak Pradeputi mungkin ingin menyampaikan secara singkat tambahan. Kami persilakan Pak Wahyu atau Pak siapa? Silakan. Pak Dadan, Pak Wahyu, Pak Sony. Siap, Pak. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, sama-sama, Pak. Ya, mohon izin boleh tambahkan?
Iya, silakan. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Wendy sudah diberi waktu sedikit dan Bapak Ibu yang saya hormati. Bicara Pak Wahyu, tenang juga bisa. Saya gimana Pak? Yang bicara Pak Wahyu atau Pak Sony? Saya nggak lihat gambarnya soalnya, maaf. Wahyu, Pak. Maaf, saya nggak bisa videonya karena jaringannya lagi tidak bagus Pak. Jadi voice saja mohon izin. Ya. Tadi nambahkan sedikit yang barangkali terlewat tadi Punamali sudah diulas, lalu INA TWS. Yang tadi sempat muncul gambarnya adalah BPPT Lock, Pak. Iya, betul. BPPT Lock ini adalah armor unit untuk breakwater. Jadi waktu itu kita anggap inovasi ini diharapkan bisa menggantikan desain-desain yang biasanya digunakan oleh para pengembang pelabuhan. Itu armor unit yang dari luar negeri, ada Dolos, Tetrapod dan lain-lain. Nah, kita membuat BPPT Lock. Awalnya dulu paten ini sudah lama, Pak, 10 tahun, sekitar 10 tahun sebelum saya mendapat amanah sebagai deputi. Tapi waktu itu kita hidupkan lagi. Pertama kali digunakan di PLTU Pacitan. Itu jadi ajang uji coba BPPT Lock ini. Dan alhamdulillah bagus sekali. Jadi armor unit untuk breakwater yang semula menggunakan Dolos sudah sempat hancur, Pak. Pelabuhan PLTU sempat nggak bisa kapal nggak bisa merapat di sana. Diganti semua dengan BPPT Lock dan sampai saat ini masih stabil. Jadi bagus sekali. Nah, berkembang dari sana juga mulai banyak yang menawarkan untuk memanfaatkan. Jadi yang terakhir adalah sudah digunakan di pelabuhan Sanur Bali, Pak. Nah, sekaligus juga memberi kabar bahwa pelabuhan ini akan diresmikan oleh Pak Jokowi tanggal 5 Oktober yang akan datang. Untuk armor unit breakwater-nya 100% menggunakan BPPT Lock. Sengaja kita tetap menggunakan namanya BPPT Lock karena paten yang dikeluarkan waktu itu memang namanya itu, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan bahwa BPPT Lock ini adalah hasil inovasi dari BPPT yang sebetulnya menjawab tantangan-tantangan untuk kita terus berinovasi. Ya, itu aja Pak, sedikit mungkin nanti berbagi dengan yang lain. Terima kasih Pak Amam memberi kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana BPPT Lock-nya saya lupa nih mencari-cari. Oke, Pak Sony mau menambahkan, Pak Sony. Silakan Pak. Ya, sedikit terima kasih Pak Wendy. Saya kira sudah sangat lengkap ya oleh Pak Hamam disampaikan, dan saya kira terima kasih Pak Hamam sudah menginisiasi membuat buku ini. Jadi at least buku ini adalah sebagai dokumentasi ya Pak Hamam ya. Kita masih ingat semuanya apa yang telah kita kerjakan, jadi kita bukukan di sini. Jadi alhamdulillah sudah terbuat, dan jadi memang dengan perubahan sistem yang sekarang dilakukan itu ya sampai saat ini kita masih transisi mencoba menyamakan ritmenya, karena ritme kami dulu ya betul-betul bekerja langsung ke hilir ya, sedangkan sekarang mungkin kita ketahui bahwa kita mungkin sekarang lebih ke jurnal dan lebih ke hulu gitu. Hanya saya ingin menyampaikan tambahannya bahwa seperti yang disampaikan Pak Hamam tadi, salah satunya adalah peran kita terakhir yang sangat luar biasa di Task Force Inovasi COVID-19. Itu betul-betul satu pelajaran yang sangat luar biasa. Kita bisa membuktikan bahwa ekosistem inovasi nasional itu bisa betul-betul dikerjakan dan hasilnya real. Ini saya dari sekian banyak hasil, saya ingin menyampaikan satu contoh saja bahwa dalam waktu 1 bulan dengan berbagai kesulitan, ya kita bisa menciptakan inovasi rapid diagnostic test ya, yang antibody, yang pada saat itu adalah masih sangat sulit sekali, dan harganya Kementerian Kesehatan 375.000 per colok ya, masih di jari dulu ya per colok ya. Dan kita dalam 1 bulan itu pun sulit didapat. Akhirnya dalam 1 bulan teman-teman ekosistem inovasi, bukan BPT leader, tetapi kita dibantu oleh Kemenkes, dibantu oleh swasta dan lain-lain, kita bergabung. Kita dalam waktu 1 bulan bisa menghasilkan
rapid test antibody, ya, dari mulai kita labnya hingga sampai komersialnya dalam waktu 1 bulan. Itu contoh yang luar biasa. Ya. Memang kontrak kita tidak dapat juga, tapi harga kita bisa membuat 75.000 waktu itu. Sehingga harga Cina pun juga ikut berubah. Dari 375.000 malah dia sampai ke 40.000 Pak harganya. Barang yang sama Pak. Barang yang sama. Oh. Akhirnya barang kita yang katanya TKDN pun juga tetap gak laku Pak. Sampai Pak Hamam masuk ke Menteri Kesehatan dan sampai ke Presiden dan lain-lain. Tapi pasar seperti itu. Tapi at least dari 375.000 ke 40.000 selisihnya berapa? Dikalikan sekian jutaan itu. Itu real bahwa kita menemukan sesuatu yang walaupun kita tidak masuk, tetapi kita bisa menyetimbangkan harga. Ini salah satu contoh saja produk. Ada lagi contoh produk yang lain banyak. Jadi saya kira tidak bisa disampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mungkin ada sesi khusus nanti. Tetapi itu salah satu contoh bahwa produk yang kita kerjakan adalah produk real yang memang efeknya, dampaknya ke ekonomi dalam waktu yang singkat. Ini memang diperlukan kerjasama dengan mitra, dengan industri dan lain-lain. Ya, memang kita sebagai lembaga yang lembaga pemerintah, memang kita harus memberikan modal awal dulu sih dalam penelitian pengembangannya kita, karena industri-industri itu masih jarang industri di kita yang berani menyimpan uangnya dalam lead bank itu dalam jumlah besar di awal. Jadi mitra dari awal tuh industri kita masih kurang. Dia masih ingin mengambil produk-produk yang betul siap jual, baru dia mau ambil. Mungkin itu aja salah contoh Pak Wendy bahwa kita memang inovasi sistem itu dapat kita laksanakan dengan baik dan dapat menghasilkan inovasi yang dalam waktu yang singkat dan dampaknya langsung ke ekonomi. Itu yang biasanya DNA BPT kerjakan. Mungkin untuk kali ini mungkin saya hanya menambahkan itu saja. Terima kasih Pak Wendy, Pak Awam dan Pak sekalian. Terima kasih Pak Sony. Gitu ya Pak Awam ya, barangkali. Ya, terima kasih Pak Sony. Mungkin sedikit lagi Pak, ada Pak Dadan soalnya di sini. Oh, silakan. Ya. Mesti. Pak Dadan. Ada mau disampaikan. Ya, baik Pak Hamam, Pak Wendy, terima kasih atas kesempatannya. Ini acara yang luar biasa. Mungkin saya akan menambahkan 2 hal aja. Yang pertama bahwa semua yang dilakukan, riset dan inovasi yang dilakukan SBPT sebelumnya, itu punya dasar hukum yang kuat. Mungkin akhir-akhir ini yang menjadi persoalan adalah yang PSN gitu ya, ada Punamale, ada Garam Industri, termasuk juga INA-TWS. Tetapi mungkin kita perlu diingat bahwa sejak 2018 itu kan ada Perpres tentang Rencana Induk Riset Nasional yang diturunkan menjadi Permentas Dikti untuk prioritas riset inovasi nasional. Jadi ada 8 bidang fokus yang dilaksanakan, itu sangat penting semua, tidak bisa dikesampingkan gitu ya. Di perjalanan masing-masing prioritas bidang riset yang 8 bidang fokus itu mendapatkan penguatan kembali di dalam perpres-perpres yang khusus. Misalnya tentang TIK di dalam perpres SPBE itu sangat penting, di mana XBPT ditugaskan membuat salah satunya adalah riset tentang kecerdasan buatan gitu. Kemudian INA-TWS mengalami penguatan kembali di dalam perpresnya, malah disebutkan secara tegas di situ ya. Kemudian juga misalnya tentang garam industri, itu mengalami penguatan kembali di dalam perpres khusus tentang PSN. Begitu juga Punamale. Artinya apa? Bahwa yang 8 bidang fokus yang sudah dilaksanakan itu penting semua, tidak bisa dikesampingkan begitu aja. Karena semua punya dasar hukum. Artinya kalau perpres itu kan harusnya bahwa setiap menteri kepala lembaga bisa menjalankan itu, harus menjalankan itu, bahkan tidak bisa dihentikan oleh keputusan kepala lembaga bahkan menteri, tapi harus oleh sebuah perubahan perpres. Itu. Yang kedua adalah saya memandang bahwa antara layanan teknologi dengan inovasi itu sulit sekali dipisahkan secara tegas. Itu selalu berkaitan. Layanan akan baik, akan mengalami perbaikan jika terus melakukan sebuah riset dan inovasi. Sebagai contoh tadi Pak Wahyu menyampaikan tentang BPPT Log. Itu kan produk utamanya adalah dari BTIPDP misalnya, Balai yang di Jogja. Kemudian
BJIK tidak mungkin bisa mengeluarkan authentic kalau tidak melakukan inovasinya. Begitu juga dengan hujan buatan, mengalami perkembangan di dalam aplikasi teknologinya. Artinya bahwa ke depan kalau ada pemisahan antara layanan dengan inovasi, mungkin layanan sendiri kualitasnya akan berkurang gitu. Oleh sebab itu ini harus menjadi pertimbangan dua hal tersebut di dalam lembaga riset di Indonesia ke depan. Mungkin itu aja Pak Hamam, Pak Wendy, tambahan dari saya. Terima kasih. Banyak Pak Dedan, terima kasih Pak. Silakan Pak Wendy. Ya, saya dengan beberapa kawan-kawan nih, termasuk dengan Pak Idwan, Pak Hairil, ada beberapa grup kita lah, ada Pak Aswin dan segala macam itu. Sebetulnya tadi ingin diskusi banyak juga nih yang tadi menarik sekali yang disampaikan tadi oleh Pak Dadan terakhir tuh ya, antara layanan dan inovasi tidak bisa dipisahkan. Kemudian tadi soal 8 bidang teknis yang di penguatan kembali. Terus ya, Pak Sony menarik juga itu. Jadi memang Pak Sony menunjukkan ya kepada kita itu bahwa ternyata nama yang kita kerjakan itu tidak selalu berhasil memang dari sisi komersil ya Pak, tetapi secara nggak langsung dia rupanya bisa menjadi kompetitif dari si produk impor. Kalau tidak, si pedagang ini yang menguasai itu akan mendikte harga seenaknya karena tidak ada pembanding. Ini menarik ya nih Pak, ini Pak Sony. Kemudian dari tadi Pak siapa tadi yang mengatakan Pak Wahyu ya soal armor lock, nanti kan pakai namanya ternyata BPPT lock ya itu udah dipatenkan, itu ya mau apa lagi masa mau diganti namanya Wendy lock, itu kan nggak bisa. Tapi banyak hal Pak yang kita catat, barangkali Pak Hamam kapan kita mungkin diskusinya numpang tempat di tempat Pak Hairil tuh di IP itu, kita kan boleh berdiskusi bebas di situ. Kaitannya bukan masalah kelembagaan, masalah ini itu ya, masalah iptek dan inovasi lah yang kita semuanya concern, lepas dari masalah-masalah yang tadi itu, kemauan para politik tadi itu. Yang Pak Idwan katakan, Pak Heri katakan juga bahwa nama Pak Hamam juga singgung bahwa ekosistem inovasi memang tidak bisa lepas dari masalah politik, makanya turun naiknya itu seiring dengan turun naik di masalah politik, ya itulah namanya. Memang di setiap negara kayak begini yang demokrasi mungkin ya politik menjadi kayak panglimanya lah gitu, sekalipun sebetulnya harusnya kita lebih mengharapkan politik itu politik yang rasional ya, bukan politik yang irasional seperti gitu. Ditambah lagi tadi administratif dan birokrat kita yang mungkin dalam beberapa hal masih ketinggalan ya. Kalau toh nanti suatu ketika tadi dikatakan bahwa karena kebutuhan, Pak Andi Eka tadi mengatakan karena kebutuhan, ternyata beberapa yang sempat ditinggalkan dalam beberapa bulan terakhir ini, ternyata kebutuhan itu menyebabkan ternyata dibutuhkan lagi gitu, misalnya seperti CBT, kemudian beberapa hal mungkin AI, ternyata yang dulu sempat dilupakan tuh beberapa bulan, dibutuhkan lagi. Nah, ya kita berbahagia memang, tapi memang kita agak sayangkan karena kemudian ada waktu yang hilang ya Pak ya, ada waktu yang hilang di situ gitu. Dan biasanya kalau kita sifatnya reaktif itu didorong orang luar, kita biasanya kalah selangkah lah, terlambat. Kalau kita harapkan kalau kita melakukan inovasi kita kan dulu kita ada foresight ya, menandakan ke depan ya gitu. Pak Hamam luar biasa sekali, kita terima kasih dan tetap semangat, dan insya Allah kita bisa lanjutkan diskusinya. Dan mohon maaf kalau ada juga kekurangan dan teman-teman yang belum sempat berbicara. Pak Hamam kalau mau menyampaikan kata akhir silakan. Ya baik, terima kasih banyak untuk semua. Terutama Pak Wendy yang telah menyediakan slot ya, di mana kami itu bisa menyampaikan tentang perjalanan BPPT. Ini adalah sebuah hal yang tidak bisa berhenti di dalam kita berdiskusi, terutama dalam masa-masa sekarang ini sangat penting bagi kita itu untuk tetap menjaga marwah kaji terap itu, karena
ini adalah sesuatu yang bukan lagi hanya sekedar mau gue gitu ya, tapi ini adalah amanah undang-undang ya untuk dilaksanakan, dan kita tidak boleh seperti apa yang disampaikan oleh Pak Habibie, jangan lelah dan jangan berhenti berjuang. Dan tentu saja kita punya banyak kesempatan untuk bicara lebih panjang, lebih dalam gitu ya, dalam menyikapi hal ini gitu. Dan mohon kiranya nanti kita bisa melanjutkannya di pertemuan yang akan datang. Saya kira demikian penyampaian dari saya, dan terima kasih kepada semua kontributor dari buku ini yang hadir secara khusus, memenuhi juga ajakan saya untuk hadir di acaranya Suara Iptek ataupun Iptek Voice ini. Terima kasih Pak Wendy dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya.